Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Metro TV dan kami masih memperbincangkan seputar pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Dan saya masih bersama Bapak Johermansyah Johan, Dirjen Otonomi Daerah dari Kemendagri, dan juga seorang pengamat politik Bapak Satya Ananta. Pak Dirjen, kiranya dengan adanya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang terus berlarut-larut ini Pak, ya, solusi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah? Jadi kita nanti akan bagi dua kategori, satu sengketa hasil, yang kedua sengketa non hasil atau sengketa pencalonan namanya. Oke, seperti apa itu bisa dijabarkan? Kalau sengketa hasil itu kalau sengketa hasil yang sifatnya pemilihan langsung itu kita masih mengusulkan lewat MK penyelesaiannya. Kan 34 provinsi. Ya kita perkirakan MK masih mampu untuk melakukan itu. Memang MK masih terbaik lah kita lihat ya kan dari segi menjalankan tugas-tugas peradilan pilkada. Kemudian untuk sengketa yang lewat pemilihan tidak langsung di DPRD itu karena sudah selesai anggota DPRD itu 25 sampai 100 orang paling banyak. Itu dihitung situ siapa dapat berapa, putus di situ, sudah diketok hasilnya dan tidak ada sengketa hasil. Tidak ada sedikit pun potensi sengketa hasil. Nah, tinggal ada satu sengketa non hasil. Kita sebut dengan sengketa pencalonan. Baik pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung dari DPRD mungkin akan ditimpa persoalan itu. Yaitu misalnya sengketa dukungan. Ya kan, oh Anda kurang dukungan, bukan sekian persen. Oh Anda ada persoalan ijazah palsu. Ya kan? Nah, ini dibawa ke pengadilan. Di pengadilan tingkat pertama itu kita usulkan diberi batas waktu 2 minggu harus selesai sidangnya. Jadi dengan begitu sengketa hasilnya putus di situ. Tidak berulang-ulang. Kalau sekarang kan sudah ada kepala daerahnya kayak Depok itu. Lalu sengketa pencalonan ya timbul karena sudah inkrah di Mahkamah Agung. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, ini ke depan akan kita perbaiki juga cara-cara seperti itu, Mbak Sandra. Oke, Pak Satya melihatnya solusi seperti ini akankah membawa perbaikan? Iya, mudah-mudahan. Karena yang seperti yang dikatakan kalau di DPRD itu kan tinggal hitung kepala. Misalnya anggota DPRD 40. Nggak mungkin kan, oh saya 32, oh enggak, ya salah, yang benar 35. Masa cuma ngitung aja udah salah gitu. Ya, itu kecuali yang dihitung kan kalau rakyat ya. Saya kira oke. Dan yang tadi sengketa apa itu tadi non hasil itu kemungkinan banyak juga itu. Dan tidak hanya di kepala daerah, di pemilu legislatif banyak. Dulu saya pernah mengamati itu banyak gugatan dari calon nomor urut berikutnya yang kalah, misalnya dia yang menang nomor 4, nah nomor 3 ini yang suara kedua dia cari-cari kesalahan yang nomor 4 ini misalnya. Ijazah palsu itu paling banyak. Jadi setelah itu dibilang ijazah palsu, digugat, oh bener palsu, dia langsung masuk penjara. Nah ini dia menggantikan gitu. Jadi dia menunggu kesalahan lah begitu. Kalau dalam pilkada ya nanti digugat di situ, kalau dia memang kena ya artinya dia nggak boleh maju di dalam pemilihan. Jadi selesai di situ. Yang kena perkara ijazah palsu, yang kena syarat dukungan kurang. Jadi kita mencetak surat-suara pun KPU-nya adalah orang yang telah memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemungutan suara. Oke, jadi memang apakah solusi ini memang kemudian ini memang salah satu cara paling tidak untuk mencerminkan demokrasi di Indonesia? Oh iya dong, karena demokrasi itu syaratnya kan rule of law. Penegakan hukum, tidak ada demokrasi tanpa penegakan hukum. Maka kita bangun sistem pemilihan kepala daerah kita yang juga baik rule of law. Oke, ini kan dalam pemilihan tolak ukur sebuah negara demokrasi ini memang terletak pada ya penyelenggaraan pilkadanya ya Pak ya. Nah kembali lagi kalau memang penyelesaian sengketanya tidak mencerminkan demokrasi, lalu bagaimana? Pemerintah melihatnya selama ini bagaimana? Ya kalau kita dia sebetulnya banyak kemajuan, tapi ada kelemahan-kelemahan yang akan kita perbaiki dan kita koreksi dalam sengketa-sengketa hasil maupun non hasil. Nah makanya juga Pak Prof Satya ini kami baru ketemu dengan Ketua MK bersama Pak Mendagri kemarin beberapa hari yang lalu untuk mengusulkan ada pertemuan antara Ketua MK, Ketua Mahkamah Agung, lalu juga Mendagri sendiri dan Ketua KPU dan Bawaslu. Yuk kita duduk bersama-sama, mari kita coba urun rembuk untuk mencari pemecahan yang terbaik dalam sengketa-sengketa pilkada ini. Jangan seperti yang sekarang, banyak keanehan, hal-hal yang nggak masuk akal terjadi di kita.
Nah, ini yang kita harapkan juga akan segera direspon oleh pimpinan lembaga tinggi negara itu. Oke, Pak Satya, sebenarnya kalau saya ingin tanyakan dampaknya bagi masyarakat ini, Pak. Masyarakat sudah memilih, pada akhirnya berakhir di pengadilan. Keputusannya pun pada akhirnya seperti itu. Masyarakat bagaimana melihatnya? Ya saya lihat itu biayanya jadi mahal yang nanggung masyarakat. Nah, Jadi sekarang ini setiap calon itu dalam menghitung anggaran itu dihitung sudah sampai MK gitu. Jadi nggak cuma apa misalnya mereka sudah bersiap, nyetak, sudah akan di MK ya, Pak Dan ya? itu Oke. MK itu biaya di pengadilan itu bisa mahal, lawyernya, ahlinya, Ya. transportasi dia membawa saksi misalnya dari Papua dibawa ke sini, Bukti-bukti. mahal sekali. Tiketnya aja berapa itu setiap orang? Oke, baik Gitu. Pak Dirjen, barangkali sebagai Ya. penutup ini, Ya. kiranya apa harapan Bapak terhadap yang sedang berperkara pada saat Ya, ini, Pak? kita memang kalau yang sedang dalam proses perkara, ya kita semuanya agar mengikuti cara perkara yang baik, yang benar, semuanya ikut mentaati putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan. Jangan kita menolaknya karena putusan MK itu final dan mengikat. Nah, yang terakhir ya tentu saja bagi ke depan pilkada kita ingin menata kembali cara penyelesaian sengketa pilkada yang lebih baik, yang lebih tidak mahal, yang lebih fair penyelenggaraannya, Ya. mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Oke, baik Pak Dirjen, Pak Satya, terima kasih sekali atas waktu dan kehadirannya. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Metro TV, pemirsa. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.